Kita membaca secara bergantian. Saya ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian kita membaca Alkitab, kita berdoa. Kami mengundang Allah Roh Kudus hadir menguasai kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Shalom. Yahum. Yahum. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan hal-hal utangada. Bagi faluata, bagi samiku farare. No itolo, no iroro kita, soita Yesus Kristus. Lego besi hobo dunia khuda. No yebuada dunia khuda. Banota surah harasa kita. Hewe aga fuk. Hewe okolina. Kalau orang bagul danare. Balik tebul suaya sifau aboda. Amin. Amin. Berdau basi maklare. Stobali tuho ni fatuna da ya da fa aure bakal kehe. Tema kita pada minggu ini adalah hidup dalam roh. Katakan Bapak Ibu Saudara, saya hidup dalam roh. Saya hidup dalam roh. Kalau bahasanya sebagaimana bilangnya? Aurido bakal kehe. Aurido bakal gehe. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aurido bakal gehe. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan kita, seperti apakah hidup dalam roh? Mafa'auri bagi kehia, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang berikut adalah hari ini adalah hari peringatan tercurahnya atau turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, hari ke-50 atau 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kita rayakan hari ini. Nah bagi kita, Pentakose dalam perjanjian lama, Pentakosta itu diperingati sebagai turunnya Taurat Tuhan bagi seluruh umat Yahudi atau bangsa Israel. Bagi kita di zaman perjanjian baru, sebab firman Allah telah turun, maka Pentakosta itu kita rayakan sebagai Allah turun menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Eheha may babawrena. Eheha may bagulita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Tuhan kita. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Hadisa lua baluo benrakose. Yang pertama itu di kalau Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, yaitu turun dari langit suatu bunyi tiupan angin keras, yang itu disaksikan sendiri, dirasakan oleh murid-murid yang berada di Yerusalem. Mereka merasakan begitu dahsyatnya kuasa Allah Roh Kudus itu, sehingga mereka penuh dengan kasih setia Tuhan.
Kemudian lidah api hinggap di kepala mereka. Soba gerda hule wadu. Angka wadu. Jadi jangan berpikir nanti Bapak Ibu, kalau kita saat ini kita mau menerima Roh Kudus, kita tunggu ini. Lilia. Atau kami itu atau mungkin nanti sebatas tunggu yang bahagia dan bola. Jangan itu nanti kamu bakar kepala bersama. Tapi bukan itu. Tapi itulah tanda-tanda. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar. Kepala rambut mereka tidak terbakar. Karena itu adalah kuasa. Hal yang berikut adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Tanda mereka penuh dengan Roh Kudus itu adalah mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Itulah tanda kehadiran Roh Kudus pada zaman Pentakosta itu. Bahasa lain itu seperti apa di sini? Seperti saya, seperti kita orang Nias. Kita bisa berbicara dalam bahasa Papua. Ya tarina ada yang bisa berbicara dalam bahasa Papua. Tanpa kita pelajari. Tapi kita bisa berbicara dalam bahasa Papua. Oh itu namanya kuasa Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi. Dasa lua pada kisah begini untuk kesamati ke Yesus. Laila fa muhede bali heberai. Badawa Heleni, badawa Roma. Bahkan bahasa Arab, Arabi. Suatu keanehan keajaiban. Kenapa? Karena yang hadir di situ pada waktu itu adalah mereka dari berbagai suku bangsa. Lalu nih, orang nggak ada orang di situ, sehingga tidak muncul bahasa dia di situ. Karena itu ada beberapa suku bangsa yang ada. Apa itu televisi yang masih bagus dari Yesus Kristus? Apa yang terjadi? Karunia berbicara dalam bahasa orang lain. Lanjut. Itu disebut dengan senolalia. Saya bisa berbicara dengan bahasa misalnya Prancis tanpa saya belajar. Apakah Google atau gimana, tapi bisa karena Roh Kudus. Itu namanya disebut senolalia. Saya tanya sekarang, adakah di antara kita yang seperti itu? So, berarti kesigana itu tanya. Kuasa Roh Kudus pada zaman ini. Kita nggak bisa berusaha. Kalau misalnya kita tahu misalnya sedikit bahasa Inggris, itu karena kita pelajari. Itu bukan karena ini tanya kuasa. Senolalia. Ya. Itu Pak Model ya. Setuju. Itu namanya disebut senolalia. Dan itulah bahasa yang muncul pada kisah para rasul itu. Apa tujuan bahasa asing ini pada hari Pentakosta? Saya mau kita membaca secara bersama-sama yang warna putih ini. 1, 2, 3 ya. Injil menjadi kabar baik bagi semua orang ketika disampaikan dalam bahasa manusia. Nah, ilaw kisah na samati ke Yesus melodau. Ilaw fa bahasa Nias padahal. Apa yang terjadi? Lengah Nias betul. Bingung orang. Bingung. Tapi justru mengherankan orang. Kenapa murid-murid Yesus mengerti bahasa kita? Mereka bisa memberitakan ini dalam bahasa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Orang percaya semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Alkitab kita itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Tujuannya adalah karena ketika